Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Pemain Myanmar lakukan aksi berbahaya. Marcelino Ferdinand hampir celaka. PSSI bereaksi tegas. Doni Tripamungkas, bek masa depan timnas Indonesia yang siap jadi legenda baru. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Pemain Myanmar lakukan aksi berbahaya. Marcelino Ferdinand hampir celaka. PSSI bereaksi tegas. Turnamen AFF 2024 baru saja dimulai, namun sudah tercoreng oleh insiden yang memicu kontroversi. Dalam laga pembuka Grup B, timnas Indonesia menghadapi Myanmar, tetapi fokus publik justru tertuju pada aksi brutal salah satu pemain Myanmar, Hein Pheo Win, yang hampir mencederai bintang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand. Momen mengejutkan terjadi saat Marcelino terjatuh usai duel fisik di pinggir lapangan. Di saat sang pemain muda tengah berbaring di tanah, Hein Pheo Win secara sengaja menendang bola dengan keras mengarah ke kepala Marcelino. Insiden ini memicu kemarahan para pemain Indonesia dan kekecewaan mendalam dari ofisial timnas Garuda. PSSI mengecam tindakan tidak sportif. Exco PSSI, Arya Sinulinga, langsung angkat bicara mengenai insiden ini. Ia menegaskan bahwa aksi seperti ini tak hanya melanggar nilai fair play, tetapi juga bisa merusak karir pemain. Kami sangat kecewa dengan tindakan tersebut. Sepak bola seharusnya menjadi ajang unjuk prestasi, bukan tempat melukai lawan. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keselamatan pemain di lapangan, ujar Arya. Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menjaga semangat fair play dalam setiap pertandingan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Menurut Arya, insiden ini menjadi bukti bahwa masih ada pihak yang belum memahami arti sportivitas dalam sepak bola. Kami berharap semua tim, termasuk Indonesia, dapat terus menjunjung tinggi nilai sportivitas. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tapi bagaimana mencapainya dengan cara yang benar, tambahnya. Indonesia tangguh meski dihantam insiden. Meski sempat terganggu oleh insiden tersebut, timnas Indonesia tetap menunjukkan mental juara. Gol tunggal dari sang kapten, Asnawi Mangkualam, menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Myanmar dengan skor tipis 1-0. Tendangan keras Asnawi berhasil merobek gawang lawan, membawa Indonesia meraih 3 poin penting. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara Grup B, di bawah Vietnam yang unggul dalam selisih gol. Selanjutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Laos dalam laga kedua. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk mengamankan posisi di semifinal sebelum bertemu Vietnam, lawan berat yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Marcelino pilih fokus pada performa. Meski menjadi korban aksi tidak sportif, Marcelino Ferdinand tetap menunjukkan sikap dewasa. Ia memilih untuk tidak terlarut dalam insiden tersebut dan fokus pada misi membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di AFF 2024. Tentu kejadian itu tidak menyenangkan, tapi saya tidak mau terlalu memikirkannya. Fokus saya adalah membantu tim meraih kemenangan dan membuat Indonesia bangga, kata Marcelino dalam wawancara singkat. Bintang muda ini juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh rekan setim, pelatih, dan para penggemar. Ia berharap ke depannya, nilai-nilai fair play dapat lebih dihormati oleh semua pihak. Tantangan berikutnya, Laos dan Vietnam. Setelah kemenangan atas Myanmar, jadwal padat menanti timnas Indonesia. Pertandingan melawan Laos menjadi ajang pembuktian konsistensi sebelum menghadapi Vietnam. Tim tangguh yang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Pelatih Shin Tae-yong tetap optimis dengan peluang anak asuhnya. Ia menegaskan bahwa dengan kerja keras dan fokus, Indonesia bisa melangkah jauh di turnamen ini. Setiap pertandingan adalah ujian. Saya percaya pemain-pemain kami akan terus memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Shin Tae-yong. Pesan untuk ASEAN, junjung tinggi sportivitas. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh komunitas sepak bola ASEAN. Aksi kasar seperti yang dilakukan pemain Myanmar tidak hanya mencederai lawan, tetapi juga merusak citra sepak bola di kawasan Asia Tenggara. PSSI berharap AFF 2024 menjadi turnamen yang membawa semangat persaingan sehat dan fair play. Sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar, Indonesia ingin memberikan contoh positif dalam menjaga nilai-nilai sportivitas. Kini, perhatian tertuju pada perjuangan Garuda di laga-laga selanjutnya.
Akankah timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif dan meraih kejayaan di AFF 2024? Mari kita dukung perjuangan mereka. Doni Tripamungkas, bek masa depan timnas Indonesia yang siap jadi legenda baru. Nama Doni Tripamungkas kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang di laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Bermain melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Senin malam, 9 Desember 2024, Doni menjadi pemain kunci dalam kemenangan 1-0 Indonesia. Performanya yang solid di lini belakang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match, mengokohkan reputasinya sebagai salah satu bek muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Di laga tersebut, Doni menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan keunggulan teknik luar biasa. Selama 90 menit, ia berhasil memenangkan 4 dari 5 duel fisik, termasuk 2 duel udara yang sangat krusial. Selain itu, Doni mencatatkan 4 tackle sukses, 1 intercept penting, dan beberapa kali memotong aliran bola Myanmar. Lini serang Myanmar yang dikenal agresif benar-benar dibuat mati kutu oleh Doni dan rekan-rekannya. Dengan performa seperti ini, tidak heran jika ia digadang-gadang sebagai bintang masa depan timnas Indonesia. Perjalanan karir dari Boyolali ke panggung internasional. Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 11 Januari 2005, Doni tumbuh di lingkungan sederhana yang penuh dukungan terhadap karir sepak bolanya. Meski berbagi nama belakang dengan legenda Bambang Pamungkas, Doni tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang legenda. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana 2 kakaknya, Joko Sasongko dan Ari Dwi, juga sempat terjun ke dunia sepak bola meski tidak mencapai level tertinggi. Sejak kecil, Doni sudah menunjukkan ketertarikannya pada sepak bola. Ia sering bermain bersama teman-temannya di lapangan desa, mengasah tekniknya secara mandiri. Dukungan orang tua Doni sangat berperan besar dalam karirnya. Meski memiliki keterbatasan ekonomi, mereka rela mengorbankan banyak hal agar Doni bisa mengikuti berbagai turnamen antar sekolah sepak bola, SSB. Doni memulai perjalanan profesionalnya di sekolah sepak bola, SSB, Bina Taruna pada 2017. Di sana, bakat alaminya sebagai pemain bertahan mulai terlihat. Pada 2019, ia bergabung dengan PS Bina Taruna, klub lokal yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda berkualitas. Tak butuh waktu lama, Doni menarik perhatian pencari bakat dari berbagai klub besar. Pada usia 14 tahun, Doni mengikuti seleksi Elite Pro Akademi Persija Jakarta U16 dan berhasil lolos. Di Persija, bakat Doni berkembang pesat. Ia sering dipuji oleh pelatih dan rekan-rekannya karena kedisiplinan dan kerja kerasnya dalam latihan. Pada usia 16 tahun, ia mendapatkan kesempatan emas untuk berlatih bersama tim senior Persija. Hingga kini, ia telah mencatatkan 47 penampilan di Liga 1 dan menjadi salah satu pemain muda paling konsisten di Indonesia. Pilar penting di timnas Indonesia. Karir Doni di level internasional juga luar biasa. Sebelum debut di tim senior, ia telah memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, termasuk U16 dan U19. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Doni menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Tak hanya itu, beberapa media internasional memuji Doni sebagai pemain game changer. Penampilan gemilangnya membuat banyak pihak yakin bahwa Indonesia kini memiliki aset berharga di lini belakang. Doni juga menjadi salah satu pemain yang mendapatkan perhatian dari pencari bakat luar negeri yang melihat potensinya untuk bermain di Liga Top Asia atau bahkan Eropa. Karakter dan etos kerja yang membawa kesuksesan. Salah satu alasan mengapa Doni terus berkembang adalah etos kerja dan mentalitasnya yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu ingin belajar. Pelatihnya di Persija dan Timnas sering memuji kedisiplinannya dalam latihan, serta kemampuannya menganalisis permainan lawan. Sang ayah kerap memberinya nasihat untuk tetap rendah hati dan tidak pernah merasa puas. Sementara itu, ibunya selalu memberikan dukungan penuh, termasuk menemani Doni saat mengikuti berbagai turnamen lokal sejak kecil. Dukungan keluarga ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Doni tetap fokus pada tujuannya. Rekan-rekan setimnya juga sering memuji profesionalisme Doni. Ia tidak pernah setengah hati dalam berlatih dan selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ketekunan inilah yang menjadi fondasi utama kesuksesannya sejauh ini. Potensi besar untuk masa depan. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun, Doni memiliki perjalanan panjang di dunia sepak bola. Piala AFF 2024 menjadi salah satu panggung besar bagi Doni untuk membuktikan kualitasnya di level internasional.
Banyak yang berharap ia bisa menjadi pilar pertahanan timnas Indonesia dalam waktu lama dan membawa merah putih ke pentas sepak bola dunia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung timnas Indonesia dan pemain-pemain muda berbakat seperti Doni Tri Pamungkas. Sampai jumpa di artikel atau video selanjutnya. Terima kasih.